Selain pangsa pasar mancanegara Pak Kabit, apakah destinasi wisata Banyuwangi juga menargetkan pangsa pasar wisatawan Nusantara? Kalau saya lihat wisatawan Nusantara jumlahnya sangat banyak. Kalau dari tahun 2015 sebanyak 5.400.000, kurang lebih 5 jutanya adalah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke destinasi wisata Banyuwangi. Kira-kira kota-kota mana saja yang menjadi target dari Pak Kabit ataupun dari Pemkab Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai pangsa pasar untuk melakukan kegiatan kunjungan wisata ke destinasi wisata Banyuwangi, Pak Kabit? Iya, tentu pasar wisata kita itu kita tidak bisa mengecilkan pasar domestik ya, justru itu yang terbesar. Kalau spending money-nya tidak kalah juga sih sebetulnya wisatawan domestik dengan wisatawan asing, karena itu tetap kita garap juga. Kota-kota mana yang paling utama? Tentu adalah kota-kota yang mempunyai koneksi akses dengan Banyuwangi. Misal yang ada direct flight dengan Banyuwangi itu yang terutama. Ya, ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya, ada Jogja, itu yang ada direct flight-nya. Jogja masih belum ada direct flight-nya, tetapi kereta api yang menghubungkan Banyuwangi Jogja yang direct itu sudah ada. Sehingga kota-kota yang aksesnya mudah untuk datang ke Banyuwangi itu yang jadi syarat utama kita. Satu. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini kan prestasi tata kelola pemerintahan itu cukup bagus. Ya, tidak hanya di sektor pariwisata. Hampir semua sektor di Banyuwangi ini menjadi mempunyai prestasi yang bagus, mulai dari perencanaannya, mulai dari dan lain-lain, bahkan berbagai sektor. Nah, itu menjadi magnet buat daerah-daerah lain, kabupaten kota, bahkan provinsi di seluruh Indonesia ini menjadikan Banyuwangi sebagai tempat untuk studi banding, sebagai tempat untuk kunjungan kerja, studi tiru, studi banding dan lain-lain. Dan itu hampir setiap hari di Banyuwangi ada 2-5 rombongan pemerintah kabupaten kota bahkan provinsi di seluruh Indonesia ini yang melakukan studi banding, bukan hanya di sektor pariwisata tapi berbagai sektor. Ya. Dan mereka melakukan studi banding tidak hanya pure studi banding kedinasan, tapi setelah itu tentu mereka juga berwisata. Nah, ini juga menjadi pasar. Jadi Banyuwangi ini ada atraksi wisata budaya dan alam, tapi juga ada atraksi wisata prestasi pemerintah, katakanlah semacam itu. Ya, yang itu menjadi contoh ya. Hampir semua kabupaten kota di Bali, ya, itu pernah melakukan studi banding, baik itu dinas pariwisatanya maupun DPR, melakukan studi banding tentang manajemen pembangunan kepariwisataan di Banyuwangi. Nah, ini awalnya mungkin susah orang melihat kok Bali studi banding belajar pariwisata ke Banyuwangi. Ini kan aneh itu, ya kan? Lombok juga begitu. Sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, kok pemerintahnya itu belajar ke pariwisataan ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan itu terjadi. Gitu. Nah, setelah kami menerima mereka, saya menyimpulkan, ternyata tidak aneh mereka melakukan studi banding tentang pembangunan kepariwisataan di Banyuwangi. Kesimpulan saya seperti itu. Kenapa? Taruhlah kita ya, seandainya di Bali itu tidak ada dinas pariwisata, ya, coba ini saya nanya ke Mas Yohanes, ya, seandainya di Bali tidak ada dinas pariwisata, apakah jumlah wisatawan di Bali akan berkurang, baik domestik maupun asing? Kira-kira. Seandainya dinas pariwisata di Bali tidak ada? Ya, seandainya di Bali tidak ada dinas pariwisata, apakah jumlah wisatawan ke Bali itu akan berkurang? Saya rasa tidak juga, Pak. Tidak juga. Kenapa? Enggak. Karena keberadaan dari dinas pariwisata ini dapat mempromosikan dan juga memperkenalkan semua daya tarik wisata dan atraksi wisata yang ada di Bali kepada pangsa pasar yang dituju. Sehingga dinas pariwisata di situ sangat berperan penting dalam baik itu mengelola, merancang dan mempromosikan destinasi wisata yang ada di Bali. Sehingga keberadaan dari dinas pariwisata ini sangat penting dan dapat memberikan dampak yang sangat tinggi untuk wisatawan bisa berkunjung dan destinasi wisata Bali dikenal oleh
wisatawan dari luar maupun wisatawan Nusantara? Iya, saya begini ya. Dinas pariwisata di beberapa daerah di Bali, kabupaten, hampir semua kabupaten di Bali itu datang ke Banyuwangi untuk studi banding pembangunan pariwisata. Nanya ke Banyuwangi, apa sih yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Banyuwangi untuk mengembangkan pariwisata? Sama seperti yang kita jelaskan pada siang hari ini. Gitu. Rata-rata di Bali itu Dinas Pariwisata dia memfungsikan sebagai regulator dan sebagai inspection yang melakukan pengawasan, controlling terhadap kegiatan kepariwisata. Lebih berfungsi seperti itu. Nah, yang mendatangkan atau yang memaintain wisatawan pasar itu lebih pada sektor swasta kalau di Bali. Jadi memang kalangan industri pariwisata di Bali itu sudah jauh lebih jalan dibandingkan di Banyuwangi. Kalau pelaku industri pariwisata di Banyuwangi harus banyak belajar ke Bali. Tetapi sebaliknya, kalau government-nya mungkin kita lebih leading ya di depan. Ibaratnya bahwa di Banyuwangi pemerintah harus lebih berkeringat ya untuk mendatangkan pariwisatawan. Karena sektor swastanya masih belum bisa ditinggal, belum bisa kita lepas untuk dia mendatangkan pariwisatawan. Karena pemerintahnya yang lebih maksimal. Itu yang di Banyuwangi. Kalau di Bali mungkin sektor swasta sudah jauh perjalanannya sudah dia sudah melakukan promosi sendiri ke berbagai negara, berbagai media dia pakai untuk promosi. Bagaimana SDM di sana sudah berjalan, SDM kepariwisataannya. Kalau di Banyuwangi masih berjalan, masih baru. Sehingga pemerintah harus banyak berkeringat untuk membangun ini semua. Karena itulah mungkin dinas pariwisata di berbagai kota di Bali datang ke Banyuwangi benar, gitu loh. Karena mereka tidak melakukan itu. Ya, misalnya, adakah dinas pariwisata di Bali itu yang menyelenggarakan event untuk mendatangkan para wisatawan? Kalau promosi iya. Jadi promosinya yang mereka lakukan seperti apa? Itu yang kita tidak tahu. Mereka dananya jauh lebih besar dari kita sebetulnya. Apalagi di Badung ya. Dia punya dana besar untuk melakukan promosi ke berbagai negara di dunia. Ya, kami tidak sebesar itu, tetapi bagaimana kami menggunakan dana yang tidak banyak ini seefektif mungkin. Ya, bagaimana kita memanfaatkan jaringan-jaringan kita, bagaimana kita memanfaatkan media, baik itu media sosial, kita mendatangkan salah satu strategi kita itu kita punya dana untuk mendatangkan media, baik itu asing maupun lokal, tapi kita tidak kerjasama, tetapi mereka akan kita fasilitasi selama ada di Banyuwangi. Itu aja, dan itu dampaknya cukup besar. Gitu loh. Misalnya ada berbagai program acara di TV, itu kita tidak beli loh program itu, tetapi hanya memfasilitasi mereka ketika melakukan event di Banyuwangi. Contohnya seperti itu, karena itu tidak aneh, banyak sekali program-program televisi tentang pariwisata yang mengambil lokasi di Banyuwangi, apakah itu My Trip, My Adventure, dan seterusnya. Kemudian endorse. Ya, hampir event-event yang kita selenggarakan, khususnya event-event besar, kita mendatangkan endorse, apakah itu artis atau apa public figure, dengan tujuan agar mereka juga membantu untuk mempromosikan wisatawan kita. Ini strategi promosi yang tidak mahal, tetapi efeknya cukup besar. Ya, efeknya cukup besar, dan itu yang kita lakukan. Kami kalau harus setahun harus misalnya ke 10 negara, kami tidak punya dana sebesar itu. Gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi strategi-strategi itu yang mungkin banyak dipelajari orang dari berbagai daerah datang ke Banyuwangi. Baik. Menarik sekali Pak Gawit. Tapi untuk situasi saat ini kan Pak Gawit, kita bisa lihat secara bersama, rasakan secara bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa sekali, khususnya untuk sektor pariwisata yang sangat rentan dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi seperti yang Pak Kabit katakan tadi, jadi hampir sudah 3.600 para pekerja yang bekerja di sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi saat ini itu menganggur karena memang dampak dari COVID-19 ini. Kalau pasca COVID-19 ini Pak Kabit, kira-kira apa strategi ataupun langkah yang dilakukan oleh Pak Kabit melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk mengembalikan kembali sektor pariwisata ini sehingga bisa memberikan kontribusi untuk ekonomi masyarakat dan juga penyumbang
pendapatan asli daerah dari Kabupaten Banyuwangi, Pak Kabit? Apakah ada event Ya, memang yang sudah disiapkan atau? Ya, memang kasus COVID-19 ini sangat memukul ya sektor pariwisata dan ekonomi di Banyuwangi. Ini memang membawa budaya baru terhadap pariwisata di Indonesia, seluruh dunia ya. Sekarang mungkin tren pariwisata pasca COVID ini, wisatawan akan menghindari crowded, tempat-tempat yang cukup crowded ya, satu. Nah, ini yang harus kita jadikan kita jadikan referensi untuk pengembangan pariwisataan ke depan. Dia akan menghindari yang tempat-tempat yang crowded ya. Yang kedua, budaya bersih, hygiene, itu mutlak akan menjadi perilaku baru para wisatawan. Jadi itu yang harus kita tekankan di semua destinasi yang ada di Banyuwangi setelah pasca COVID ini. Ya. Kemudian strategi yang lain, kalau pemerintah nanti sudah menyatakan bahwa kita sudah bencana COVID ini sudah selesai, ya, kami sudah merencanakan untuk menggelar berbagai event di semua destinasi, di hampir semua destinasi wisata di Banyuwangi. Ini dalam rangka untuk menghidupkan kembali sanggar-sanggar seni, ya, agar mereka bisa perform kembali, sekaligus untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Banyuwangi pasca COVID. Ya, itu salah satu strategi yang akan kita lakukan nanti. Tentu hygiene ini harus kita budayakan sebagai kebiasaan baru pariwisata di seluruh dunia. Mustahil yang safety itu yang pasti akan nanti dicari oleh para wisatawan. Itu tadi hygiene-nya, kemudian menghindari hal-hal yang crowded, ya, itu menjadi penekanan kita. Karena itu konsep kita sebagai ekoturism dengan pengembangan pariwisata yang berkonsep ekoturism tentu masih relevan dengan pengembangan pariwisataan pasca COVID-19. Baik, artinya bahwa salah satu upaya yang dilakukan nanti oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah berdasarkan acuan dari tren market yang hygiene dan juga menyelenggarakan event-event yang dilakukan pada berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Apakah event-event yang dimaksudkan ini 123 event yang tidak dilakukan tahun 2020 ini, Pak Kabit? Ya, selain itu tentu, maka yang 123 ini itu pertengahan Maret sampai dengan hari ini sudah kita tiadakan semua. Ya, nah, event-event tentu konsepnya juga berbeda dengan event-event yang akan kita gelar. Misalnya sport juga tidak mungkin sport kayak sepeda segala macam kan tidak mungkin diselenggarakan di destinasi wisata. Tetapi itu event-event yang sifatnya art perform lah, seperti misalnya tradisional dance dan seterusnya. Kemudian musik mungkin ya, yang itu yang akan kita selenggarakan di berbagai destinasi wisata. Lah itu yang sifatnya lokal, regional. Bahkan mungkin kita upayakan juga event-event musik mungkin atau tradisional dance yang sifatnya nasional, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kita tinggal, karena persoalannya ini corona ini kan nggak jelas sampai kapan ini kan menyangkut anggaran di pemerintah kan harus direncanakan lebih dulu baru bisa diselenggarakan. Sementara corona ini kan cuma nggak jelas waktunya sampai kapan gitu. Ini yang jadi masalah. Benar. Nah, artinya sejauh ini Pak Kabit memang masih ada dalam tahap perencanaan akan diselenggarakan event, tapi belum tahu pasti event-event apa saja yang akan diselenggarakan. Kurang lebih begitu Pak Kabit. Ya, kalau yang event-event sifatnya regional ya, sifatnya hanya lokal, itu ketika ini misalnya di bulan Agustus nanti sudah selesai, kita bisa langsung selenggarakan karena kami masih punya anggaran untuk menyelenggarakan itu. Kalau yang sifatnya hanya perform yang tradisional dance, kemudian musik-musik yang sifatnya lokal. Tetapi kalau yang kita mendatangkan secara nasional itu kan anggarannya cukup besar. Kami belum punya perencanaan anggaran itu ya. Tapi yang kecil-kecil, misalnya stop Agustus sudah bisa langsung kita gelar. Baik. Kalau yang terkait dengan cara untuk membuat wisatawan
memiliki rasa confident yang sangat tinggi untuk datang ke destinasi wisata Banyuwangi, Pak Kabit? Apakah sudah dipikirkan terkait hal itu, Pak Kabit? Ya, tentu ya itu tadi, bagaimana destinasi yang hygiene ya, bagaimana kita meyakinkan, mempromosikan bahwa ini adalah healthy tourism. Itu yang kita setelah ini promo di apa dengan angle itu yang harus kita lebih masif gitu loh. Kebetulan kami di Banyuwangi ini sudah ada yang namanya nursing tourism ya. Jadi kita ada pegiat-pegiat apa itu kesehatan, apa dari Busmed, dari Dinas Kesehatan, kita siapkan yang namanya nursing tourism yang untuk kunjungan ke beberapa destinasi wisata untuk itu jauh sebelum corona, itu kita sudah punya itu nursing tourism itu. Gitu. Jadi itu untuk dalam rangka untuk melihat bagaimana higienitas tempat-tempat destinasi wisata, warung dan seterusnya, termasuk ketika ada orang yang membutuhkan perawatan kesehatan di tempat-tempat wisata. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti ini lebih kita intensifkan pasca corona, karena healthy tourism ini yang pasti nanti akan dibutuhkan oleh orang pasca COVID-19 ini. Ya, higienitas di tempat wisata, di tempat di hotel, di penginapannya, di restorannya, itu yang promo itu yang harus kita masifkan pasca itu, karena itu yang akan dicari oleh orang. Ya, selain juga crowded juga masih belum pasca, kita perlu waktu lagi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan banyak orang. Itu perlu waktu lagi, tidak serta-merta ini habis kemudian bisa menyelenggarakan itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Kabit. Sangat luar biasa diskusi terkait bagaimana pengelolaan event dan juga sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kalau harapan dari Pak Kabit sendiri untuk sektor pariwisata Indonesia dan Kabupaten Banyuwangi bagaimana, Pak Kabit? Ya, bagaimana? Halo? Kalau harapan dari Pak Kabit sendiri untuk sektor pariwisata Indonesia dan Kabupaten Banyuwangi bagaimana, Pak Kabit? Ya, tentu harapannya ya kasus COVID ini segera berakhir, ya sehingga kita bisa recovery ya recovery lagi seperti semula. Tetapi bagaimana saat ini kita tetap mempromosikan destinasi-destinasi wisata kita, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat global dunia, agar setelah pasca COVID ini recovery-nya lebih cepat. Ya, jadi kita misalnya nanti kan prediksi ini di puncak itu di bulan Mei ini, tapi ternyata prediksi itu Mei masih terus ini, bahkan sekarang masih 350 sampai 400 setiap hari yang terinfeksi baru. Ternyata puncaknya belum Mei ini kayak naga-naganya seperti itu gitu. Makanya promosi tetap kita tetap kita upayakan, tentu dengan strategi dan penekanan yang berbeda dengan hari-hari biasa. Agar apa tujuannya? Pasca COVID recovery-nya tidak terlalu lama, sehingga ekonomi bisa berjalan lebih cepat lagi. Itu harapan. Baik Pak Kabit. Sebelum saya tutup Pak Kabit, saya mungkin baca beberapa yang saya catat dari diskusi kita Pak Kabit, bahwa salah satunya dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang beralih dari sektor pertanian menjadi penyumbang PAD terbesar sebelum tahun 2016, itu memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah tantangan terkait SDM dari masyarakat lokal untuk pengolahan destinasi. Selain itu, bahwa event-event yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi merupakan event-event yang berbasis sport, berbasis budaya, dan juga habit dari masyarakat lokal Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk terkait penyelenggaraan event tersebut, itu dilakukan oleh 3 pihak, selain oleh masyarakat lokal itu sendiri, oleh pemerintah, dan juga oleh pihak swasta. Adapun persentase untuk pengolahan event tersebut adalah sebagian besar atau lebih dominan dikelola langsung oleh masyarakat dengan persentase 50-60% event tersebut. Untuk tren market, pangsa pasar pasca COVID itu pasti mengalami tren yang lebih ke hygiene, yang bersih, dan juga pasti tidak suka terkait situasi destinasi yang crowded karena dampak dari COVID-19 ini. Selain itu, pangsa pasar yang dari destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi adalah dari pangsa pasar mancanegara, Malaysia, potensinya adalah Australia, dan juga Eropa. Dan strategi promosi yang dilakukan adalah melalui direct selling,
yaitu dengan datang langsung ke pasar, mempertunjukkan berbagai atraksi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, untuk wisatawan Nusantaranya adalah beberapa kota yang memiliki akses direct flight ke Kabupaten Banyuwangi, salah satunya Surabaya, Bandung, Jakarta, dan juga Jogja menjadi potensial. Kurang lebih itu yang saya catat, Pak Kabid. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk pengetahuan dan informasi Pak Kabid. Senang bertemu, mudah-mudahan ke depan kita masih bisa berkomunikasi